Kalau ada orang bergelar Habib diparanin bapak-bapak, ditabokin. Pas ditanyain kenapa kamu pakai gelar Habib, menghina orang dengan kertas. Guru sekumpul dihina nasabnya, katanya tidak bisa masuk golongan Ba'alawi, tidak bisa masuk golongan Habib. Guru sekumpul bukan Habib, ada suratnya. Sultan Maulana Hasanuddin As-Sayyid As-Syarif, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, turunan Rasulullah dari Musa Al-Kadzim, anak cucunya hanya ditaruh nama Habib, dipukulin orang di Bekasi dulu. Sekarang nggak diambil-ambil, hei sini, enggak saya Musa Kadzim, bukan kamu Ba'alawi, enggak saya Musa Kadzim, enggak kamu Ba'alawi. Sekarang laris. Sekarang cucu-cucu wali songo di rangkul, dirayu-rayu, kalian ini turunan Habib, kalian ini Ba'alawi. Dulu dihina-hina, dulu dihina-hina. Hasil DNA sekarang menyebutkan mereka DNA G, non artinya G, ajam, lain Arab. Mereka bukan orang Arab. Jangankan turunan Nabi, kata hasil tes DNA menurut Dr. Sugeng, mereka ini bukan orang Arab acang. Jangan. Para kiai, para ajengan, para muallim, para asatidah, guru kita bersama Kiai Haji Yusuf Mubarak, guru kita bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cinangka, Ketua MWC NU Kecamatan Cinangka, yang saya banggakan Ibu Camat Kecamatan Cinangka, Ibu Kepala Desa atau Bapak Kepala Desa, Ketua Panitia Kori kita yang luar biasa, para kiai-kiai yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Yang berbangga, yang berbahagia, ibu-ibu yang hadir semuanya, baik yang di depan saya, yang di samping kanan saya, yang di samping kiri saya, yang di belakang saya, semuanya insya Allah akan dicatat sebagai pecinta Nabi besar Muhammad. Semuanya akan bersama Rasulullah Muhammad di dalam surga, amin Allahumma. Semuanya akan Allah ampuni segala dosa-dosanya, akan Allah terima amal ibadahnya. Yang hadir di sini semuanya, yang duduk di bangku, yang duduk di bawah, ya Allah angkat derajatnya. Yang ada penyakit di badannya, yang nampak maupun yang tidak nampak, ya Allah bibarakati hadal maulidis syarif, semuanya penyakitnya diangkat oleh Allah. Kalau ada anak perawan yang belum nikah ibunya, ya Allah puyeng anaknya belum kawin-kawin, ya Allah dengan barakah maulid ini segera dapatkan jodoh yang baik, yang soleh, amin. Yang kaya raya, yang bisa ngaji, amin, amin. Apabila ada janda-janda juga yang gak laku-laku, yang udah berak, ya Allah lakukan, amin. Semoga dapat suami yang saleh, amin. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi pesantren jadiin kiai, ya Allah, amin. Betahin mondoknya, ya Allah, amin. Suaminya yang gak punya duit kaya rayakan, ya Allah, amin. Biar dia bisa membelikan kalung 200 gram untuk istrinya, ya Allah.
supaya suaminya bisa beli sawah ya Allah. Suaminya mudah-mudahan bisa beli mobil Fortuner ya Allah. Amin. Bisa juga kawin lagi ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Kumaha lain diaminan teu diaminan. Hari loba duitna diaminan. Sehat badana diaminan, nambah deui mah henteu. Ngaranna eta doana pala pilih. Sionon ibimuna. Ibu, Bu, hayang boga minantu kiai. Hayang teu. Iya kiai. Ki Yusuf kiai. Ketua NDCNU kiai. Eta mah geus boga pamajikan. Zaman ayeuna hese. Neangan minantu nu soleh eta hese ka bina-bina. Hese pokona mah. Geus anu aya bae. Nu penting soleh, nu penting make samping. Kamu deui anu kieu make imamah jeung make sorban. Eta mah lain soleh-soleh deui. Bu, ini perayaan apa? Perayaan apa? Maulidnya siapa? Man huwa badrun, man huwa syamsun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri, man huwa miftahus suduri, man huwa abul batuli, man huwa jaddul hasani, man huwa jaddul husaini, man huwa jaddus sultan maulana Hasanuddin Banten. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan bersama Rasulullah. Kata Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintai aku, maka akan bersamaku nanti di dalam surga. Amin. Mudah-mudahan cinta kita yang hari ini diterjemahkan dengan mengadakan maulidnya Rasul. Kepunteng-punteng Ketua MWCNU Kiai Ian Ahyani, Ustadz Uut Sunardi dan lain sebagainya, Bojong Lor, Pasauran, semuanya menyumbang. Ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang kaya 100.000, yang lebih kaya 1 juta dan sebagainya. Ada banser yang nyumbangnya berdiri di samping saya. Amin. Ini semuanya akan dicatat oleh Allah sebagai terjemahan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Moga-moga cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Amin. Betapa cinta bertepuk sebelah tangan itu menderita, betul? Kita pengen nikah dengan dia, dia nggak mau nikah dengan kita. Sakit apa tidak? Kadang-kadang cinta bertepuk sebelah tangan akan membawa penderitaan yang tiada ada ujung dan tiada ada akhirnya. Zaman dulu, Ibu, ada orang yang menyatakan cinta kepada Allah, langsung ditolak oleh Allah dalam Al-Quran. Ada orang menyatakan cinta kepada Allah, langsung ditolak oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul
falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Ini ayat penolakan cinta dari Allah kepada orang-orang Yahudi dan pada orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa kami adalah anak-anaknya Allah, kami adalah habib-habibnya Allah. Katakan Muhammad, kalau mereka anak Allah, kalau mereka habib-habibnya Allah, falima yu'adzibukum bidzunubikum, maka karena apa Allah menyiksa mereka? Dengan sebab dosa-dosa mereka. Bal antum basarum mimman khalaq, kalian tidak lain hanyalah manusia biasa seperti manusia biasa lainnya. Ditolak oleh Allah. Orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, lain sia lain anak lain. Orang Yahudi mengatakan anak Habib, anak Habib, anak Habib, lain sia lain Habib. Lamun sia Habib kunaon eta leluhur sia dijadikan monyet, leluhur sia dijadikan betul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kiradatan wa khanajir di dalam Al-Quran leluhur orang-orang Yahudi, tapi orang Yahudi merasa dirinya seperti kekasih Allah. Mereka ingin disebutnya Habib. Habib itu bahasa sininya sayang. Orang Yahudi pengen disebutnya sayang sama orang yang tidak pernah dia kenal. Kalau ketemu ayang, ayang pengen minum, ayang pengen minum, ayang pengen makan, ayang pengen ngopi, padahal itu bukan istrinya, padahal itu bukan suaminya, itu bukan keluarganya. Tapi dulu orang-orang Yahudi pengen dipanggilnya sama siapa saja, ayang, beb, bib. Bib itu ayang, Habib itu sayang. Itu orang-orang Yahudi. Diterjemahkan di dalam Al-Quran, diinskripsi oleh Al-Quran, diprasastikan oleh Al-Quran. Dulu ada orang-orang yang pengen dipanggilnya ayang, orang-orang yang pengen dipanggilnya bib, orang-orang yang pengen dipanggilnya Habib. Tetapi Allah katakan bal antum basarum mimman khalaq, tidak lain kalian manusia-manusia biasa sama dengan orang-orang lainnya. Qul balima yu'adzibukum bidzunubikum. Hei orang Yahudi, kalau kalian merasa bahwa kalian adalah orang-orang yang dicintai Allah, kenapa Allah menyiksa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian? Kenapa leluhur-leluhur kalian di bumi hanguskan? Kenapa leluhur kalian ada yang dijadikan monyet? Kenapa leluhur kalian ada yang dijadikan babi? Kalau kalian kekasih Allah, nggak mungkin Allah sampai menyiksa ayah-ayah kalian menjadi monyet, menyiksa ayah-ayah kalian menjadi bedul. Nyaman tuh bedul di dia. Di dia bedul naon? Cadua. Sangkain dikeresak aja bedul. Di dia menceleng beren. Ayah bagong. Eta jelma-jelma Yahudi ibu-ibu dijadikan bagong ku Allah. Kunaon manehna dijadikan bagong? Ku sabab dosa-dosa mereka. Kalau mereka merasa habib-habibnya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, merasa doa-doanya terkabul, kenapa negara mereka selalu kekeringan? Kenapa mereka negaranya tidak damai-damai? Kenapa perang selalu perang di negara orang-orang yang merasa dirinya sebagai habib-habibnya Allah, kekasih
kekasihnya Allah. Katanya keramatnya hebat, bisa ngislamin orang yang ada di dalam kubur, sudah mati bisa masuk Islam. Keramatnya orang-orang sana. Coba namun siap keramatnya hebat, perang di negara Sia erankan udah ngomong akur-akur baik cicing ngopi doang maneh mah. Kok saya bisa bahasa Sunda di sini? Biasanya saya nggak bisa bahasa Sunda, Bu. Kaumpekan. Iya, keasupan ya Yusuf. Abi tadi ke mobil, keasupan khadam ya Yusuf ngomong Sunda ya. Hari geus kieu mah kudu menang ti Sunda hiji. Siap ibu-ibu. Ibu-ibu siap. Ini dancer ketawa melulu. Ada orang yang katanya keramatnya luar biasa, tasarrafa fil qaul, bisa untuk menjadikan segala apa saja di dunia ini di bawah kehendaknya. Ada yang bisa untuk salat jenazah padahal dia udah mati. Ada orang mati di dunia, dia ikut keluar dari kuburan lalu sholat jenazah. Ada orang yang lagi ribut, dia tahu dalam kuburan, dia keluar dari kuburan, katanya mendamaikan orang yang ribut. Ini di dalam sejarah doktrin mereka, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Habib, sebagai pecinta, orang yang dicintai, mengajarkan doktrin yang tidak punya dasar dari agama Allah, tidak punya dasar daripada Al-Quran, tidak punya dasar daripada Al-Hadis, tidak punya dasar dari ijma', tidak punya dasar dari qiyas. Nabi Muhammad seumur hidup Isra Mi'raj cuma sekali, katanya leluhurnya Isra Mi'raj sampai 70 kali setiap hari. Masuk akal apa tidak? Sama merah ke kamar berat. Banyak sekali cerita-cerita palsu, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak berdasarkan kenyataan, cerita-cerita yang bahkan mengalahkan mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini umat Islam Indonesia, warga NU harus hati-hati, harus mulai cerdas. Jadi ketua NWCNU harus cerdas, bukan hanya memobilisasi masyarakat untuk tetap di dalam ahli sunnah wal jamaah, tetapi juga kita harus berhati-hati. Banyak sekarang orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi tujuannya adalah untuk menyesatkan umat Islam dari siratal mustaqim, dari ajaran para nabi, dari ajaran para wali, dari ajaran para sahabat, dari ajaran wali songo. Hajoken Pak. Makanya ayat itu waqalatil yahudu, dari sana saya menyimpulkan tidak ada istilah Habib dalam Islam. Tidak ada istilah Habib dalam disanggah pernyataan saya dalam sebuah ceramah. Katanya itu Kiai Ma'rudin gak baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang wudu, orang-orang yang bersuci. Berarti di situ ada yuhibbu, berarti Allah cinta, yang dicintai namanya Habib. Berarti orang yang taubat adalah Habib, orang yang berwudu adalah Habib. Betul kalau dari sisi lugawi, istilahan lugawiyan betul ada istilah Habib di dalam Al-Quran. Tetapi dulu
beberapa bulan yang lalu, sebelum masalah nasab ini dipahami masyarakat, yang disebut Habib itu adalah katanya yang keturunan Nabi. Kata saya, tidak ada istilah Habib dalam Islam. Maksudnya dari Al-Quran tidak ada disebutkan bahwa seorang keturunan Nabi dari Nabi besar Muhammad SAW harus bergelar Habib. Teu aya di hadis, teu aya hadis anu nunjukkan bahwa anu ngaku keturunan Nabi kedah make gelar Habib. Teu aya. Tina ijma entah ayat ijma sahabat Rasulullah, ijma ulama yang menyatakan bahwa keturunan Nabi bergelarnya Habib, nggak ada. Cocok. Dari kias tidak ada sandarannya adna korina kecil. Kalau dalam tradisi Islam ada. Turunan Nabi memakai gelar tertentu ada. Apa gelar yang dipakai dulu oleh ulama untuk turun Nabi? Sayyid dan Syarif. Gelar keturunan Nabi menurut tradisi pemahaman Islam adalah Sayyid dan Syarif. Perempuannya Sayyidah, perempuannya Syarifah. Itu ada nomenklatur presidennya dari dulu ada di ulama-ulama. Tapi kalau Habib nggak ada turunan Nabi, gelarnya gelar Habib. Dulu begitu saya bilang. Kalau ada orang bergelar Habib, diparanin bapak-bapak, ditabokin. Pas ditanyain, kenapa kamu pakai gelar Habib? Karena saya namanya Habibur Rahman, dipanggil Habib. Salah orang. Itu sampai mereka menamparin orang yang namanya Habib, yang mengaku Habib dipanggil Habib, sampai mereka segitunya berani untuk menghilangkan kemanusiaan, menampar orang, ngejorogin orang, menghina orang dengan kertas. Guru sekumpul dihina nasabnya, katanya tidak bisa masuk golongan Ba'alawi, tidak bisa masuk golongan Habib. Guru sekumpul bukan Habib, ada suratnya. Sultan Maulana Hasanuddin As-Sayyid As-Syarif, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, turunan Rasulullah dari Musa Al-Kadzim. Anak cucunya hanya ditaruh nama Habib, dipukulin orang di Bekasi dulu. Sekarang nggak diambil-ambil, hei sini, enggak saya Musa Al-Kadzim, bukan kamu Ba'alawi, enggak saya Musa Al-Kadzim, enggak kamu Ba'alawi. Sekarang laris. Sekarang cucu-cucu wali songo di rangkul, dirayu-rayu, kalian ini turunan Habib, kalian ini Ba'alawi. Dulu dihina-hina, As-Sayyid As-Syarif, Sultan Maulana Hasanuddin, keturunannya dihina. Bahkan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dihina oleh orang yang mengaku namanya Habib. Masih ada videonya di YouTube. Guru kita bersama Abuya As-Sayyid As-Syarif, Buya Dimyati, Buya Muhtadi, dihina-hina oleh mereka, disebut hai ajam. Ada nasi videonya di YouTube. Seorang Habib namanya Habib Umar, dia panggil Abuya As-Sayyid As-Syarif Muhtadi bin Dimyati dengan sebutan ajam. Apa itu artinya ajam? Bukan orang Arab. Langsung langit marah, langit marah. Hasil DNA sekarang menyebutkan mereka DNA-nya G. Non artinya G, ajam, lain Arab. Mereka bukan orang Arab. Jangankan turunan Nabi, kata hasil tes DNA menurut Dr. Sugeng, mereka ini bukan orang Arab acang.
jangankan keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dulur-dulur, dengan maulid ini mari kita, semua sudah berlalu, semua kita sudah tahu, tapi kita tidak punya dendam. Kita ingin kita bersama-sama, ayo hidup seuyunan, betul? Saling hormat menghormati. Dulu kita dihina, kita tidak ngapa-ngapain, betul tidak? Hanya saja ketika hari-hari ini banyak sejarah-sejarah yang dirubah, kita takut anak cucu kita nanti dia tidak tahu sejarah yang asli. Anak cucu kita nanti sejarah bangsanya melenceng kemana-mana, tidak sesuai dengan faktanya. Ayo kita hidup bersatu, ayo kita hidup seuyunan, tapi jangan ada lagi kata-kata orang Indonesia yang laki-laki ganteng tidak boleh kawin dengan perempuan dari satu golongan manapun. Kalau misalnya kita ngadu nasab, turunan Sultan Hasanuddin bukan hanya turunan Nabi, tapi turunan raja-raja. Kalau yang sekarang ada, Banten itu 17 raja, 17 sultan. Kalau dia turunan raja terakhir tahun 1808, maka dia dari Banten saja keturunan 17 raja. Kemudian dari sebelum Banten, yaitu ketika Pajajaran, Raja Siliwangi yang kelima, Siliwangi keempat, ketiga, kedua, kesatu, kemudian kerajaan Galuh, kemudian kerajaan Sunda, berapa raja, kemudian kerajaan Mojopahit, karena Kesultanan Banten juga adalah cucu daripada Demak Bintoro. Karena apa? Karena Sultan Maulana Hasanuddin mempunyai istri Nyai Ratu Purnama Sidi, putra daripada Raden Patah Demak. Raden Patah Demak adalah putra daripada Raja Majapahit terakhir, namanya Brawijaya V. Jadi keturunan Banten adalah keturunan para raja-raja Majapahit. Raja-raja Majapahit keturunan daripada raja-raja Singosari, raja-raja Tunggul Ametung segala macam, Arok, Medang Kemulang, Taluma Negara, Salaka Negara, dan lain sebagainya. Kalau ngadu nasab, iya kita orang Banten bukan hanya turunan Nabi, tapi turunan puluhan raja-raja besar di tanah Jawa. Lalu ala Nabi. Kalau mereka mengatakan mereka turunan Nabi, kita juga turunan Nabi 11-12. Tapi urut dari mereka ada nggak turunan raja-raja? Kita turunan raja, 17 raja di Banten, 17 raja di Pajajaran, raja di Sunda, raja di Galuh, raja di Majapahit, raja di Demak. Kalau mau ngadu nasab, kita turunan Nabi juga turunan raja. Mereka kalau benar turunan Nabi, tapi kesini jual minyak, jual buhur. Ini lagi masih ngomong, ini lagi masih ngundat-ngundat, tetapi tidak menutup kita untuk saling, untuk masa depan menghargai, saling menghormati. Ini hanya lagi ngomong aja, lagi ngomong. Karena apa? Lihat di YouTube ada orang Indonesia nikah dengan seorang syarifah, udah nikah, udah punya anak, malah ketahuan suruh cerai, katanya tidak sekufu, katanya kastanya berbeda. Ayahnya setuju, ibunya setuju, perempuannya setuju, ketahuan oleh bos mereka Taufik Assegaf. Lalu Taufik Assegaf suruh ini orang yang sudah menikah bercerai, katanya tidak sah, katanya berzina. Ini yang harus dihentikan, kalau tidak aing moal bakal berhenti. Lunjak ilmu gitu ya. Ayo, akur.
Melanakan nih. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu satu harus dihentikan. Di tengah-tengah bangsa Indonesia, keturunan para raja, yang kami keturunan daripada orang-orang yang dapat menciptakan Borobudur ketika negara-negara Arab belum punya apa-apa. Kita sudah punya Prambanan ketika negara Eropa belum punya Menara Eiffel. Maka tidak boleh bangsa Indonesia yang keturunan orang-orang besar, turunan Sailendra, orang yang bisa mengalahkan Mongol, dihina oleh siapapun. Karena mulai saat ini siapapun yang menghina kebangsaan kami, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, akan berhadapan dengan seluruh putra putri Nusantara. Takbir. Messi. Urusan rusuh ya. Kenapa kita harus ngomong agar mereka ngerti? Karena dianggapnya kita nggak ngerti tentang sejarah kita. Betul tidak? Dianggapnya kita tidak mempunyai harga diri sebagai bangsa Nusantara. Orang Pasauran tidak tahu kalau di Pasauran dulu ada kerajaan besar. Kerajaan pertama di Indonesia itu dari Pasauran, di Pandeglang, tepatnya di Mandalawangi. Itu jauh di dia, berapa kilo? 17 kilo. Asal seluruh dari kerajaan di Nusantara adalah Pandeglang. Namanya kerajaan Salaka Nagara. Pada tahun 1 Masehi di Pandeglang sudah ada kerajaan besar namanya Salaka Negara. Dari Salaka Negara inilah diturunkan para keturunan raja-raja se-Indonesia, dari Bantennya, dari Jabarnya, dari Jatengnya, dari Jatimnya, dari Acehnya, dari Borneonya, dari Sulawesinya, dari Malukunya, semua turunan raja-raja Pandeglang. Iya, sana ya, turunan raja-raja ya. Iya, anu manis-manis. Apa manis bahasa Sundanya? Amis. Kalau bahasa Jawa amis itu ikan tuh. Turunan raja-raja harus ingat dia turunan raja, tetapi tidak boleh sombong. Betul? Kenapa kita harus ingat bahwa kita turunan raja? Agar kita tidak mudah untuk tunduk kepada orang asing. Karena sejarah Banten adalah sejarah keperkasaan dan futuwah. Tidak gampang dari dulu Banten menyerah pada siapapun, betul? Kita pernah dikalahkan oleh Belanda karena satu sebab. Naon eta? Pengkhianatan. Naon? Kita pernah dikalahkan Belanda karena satu hal, yaitu pengkhianatan. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai mau kita diadu domba. Sejarah telah berkata kekalahan kita orang Banten 1682 hanya karena kita mau diadu domba. Maka jangan sampai kalau ada upaya adu domba kita ladenin. Kita harus istiqomah ala target, kita harus istiqomah alal hadaf. Tujuan apa dalam kita melangkah, itu saja. Jangan cilok kanan, cilok kiri. Karena kalau kita cilok kanan itu bisa jadi kawe-kawe oleh cewek. Kalau cilok kiri dikawe-kawe oleh pengkhianat. Kalau kita terjebak untuk mampir di kawe kiri pengkhianat, maka alamat kita akan mudah dikalahkan. Alamat
kita akan mudah diadu domba. Akhirnya musuh kita ongkang-ongkang kaki, yang perang, yang gelut, kita sendir. Ini jangan sampai. Dalam setiap perjuangan pasti ada tantangan dan ada rintangan. Tetapi jika kita yakin bahwa apa yang kita perjuangkan ini benar, maka insya Allah Allah akan bersama kita memberikan kekuatan dan kemenangan. Ibu-ibu orang Pasauran, anak-anaknya suruh ngaji biar tidak mudah dibodohi. Banyak ormas-ormas yang muncul pada zaman modern, taunya dia ngajak ngebom keluarga sendiri, radikal, fundamentalis. Ternyata walaupun mereka membawa-bawa Islam, di belakangnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang benci pada bangsa Indonesia, orang-orang yang benci pada negara Indonesia. Mereka tidak mau Indonesia damai, mereka tidak mau Indonesia tenang. Akhirnya mereka menciptakan ormas-ormas Islam yang didanai oleh mereka. Tujuannya apa? Agar Indonesia ini perang saudara. Jangan sampai mau diadu domba. Dan adu domba yang paling gampang adalah dengan isu agama. Dengan isu apa? Apalagi orang Banten. Orang Banten kalau sudah isunya agama, ini bang palingna diasah baik golok manenama. Si orang mah diakalan ku batur. Padahal itu adalah strategi orang-orang kafir untuk menghancurkan agama Islam sendiri. Siapa yang bikin ISIS? Amerika. Siapa orang yang bikin Islam jamaah di Indonesia? Amerika. Siapa orang yang bikin Majelis Mujahidin Indonesia? MMI. Orang Amerika. Tapi atas nama Islam, dengan mengambil tokoh-tokoh Islam untuk merekrut orang-orang Islam, kemudian mengebom orang-orang mengkafirkan orang-orang bahkan ibunya sendiri dikafirkan. Kalau anak ibu kuliah di Jakarta, kuliah di Serang, pesen, kamu jangan masuk HTI, kamu jangan masuk ormas-ormas yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa, yang tidak sesuai dengan guru ngaji di Pasauran, yang tidak sesuai dengan guru ngaji di Bojonglor, yang tidak ngaji Fathul Mu'in, yang tidak ngaji Fathul Qorib. Siapa saja yang ngajak-ngajak kamu untuk menjauhi Nahdlatul Ulama, jangan mau. Karena nanti pas pulang, dia bukan jadi kiai, bukan jadi orang pinter, malah orang keblinger. Salama nama ibunya nggak mau nyentuh, katanya ibu masih dalam keadaan kafir, ibu najis. Na'udzubillah min. Ada organisasi yang tidak mewajibkan anggotanya sholat 5 waktu. Kebansun mau minum. Ada lagi organisasi yang kalau ada orang lain sholat di masjidnya harus dipel karena najis. Ada lagi organisasi yang menyebut orang yang hormat pada bendera Indonesia ini adalah musyrik. Ada lagi orang yang menyebut orang yang masih percaya pada Pancasila adalah taghut, dan lain sebagainya. Kalau sudah ada ciri-ciri anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah ada ciri-ciri demikian, i'lam, ketahuilah bahwa anak-anak ibu sudah kena virus radikal. Sebentar lagi dia mau ngebom masjid itu. Siapa orang-orang yang ngebom masjid di Suriah?
orang Islam yang menganggap orang yang sedang sholat itu karena tidak membantu ISIS maka dia kafir, yang boleh dibom, boleh dibunuh. ISIS membunuh satu masjid 300 orang yang sedang sholat Jumat tanpa rasa tega, membunuh saudara sendiri yang sedang menyembah kepada Allah, karena menurut mereka orang yang sholat itu kalau belum jadi anggota ISIS adalah orang-orang kafir. Nah, kita banyak masalah ini Indonesia, walaupun kita tenang-tenang saja karena belum masuk di pasauran. Coba kalau ada 2 orang aja udah berideologi begitu, sibuk itu ketua MCNU, sibuk ketua MUI, ayah di dia, ikunaon bisa ayah di dia, lain di dia mah Islam na kuat, NU na kuat, kiai na masih hidup, kiai na masih hidup nggak mengispae, masih hidup tak kiai loba, kunaon bisa keasupan eta fundamentalis radikalis begitu. Pokoknya ulah sampai anak ibu-ibu terbawa oleh aliran-aliran yang lain, ormas-ormas yang lain. Wakafa bi NU jam'iyatan, wakafa bi NU jam'iyatan, wakafa bi NU jam'iyatan. Insyaallah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kalau sudah kita lepas dari NU, kalau sudah kita jauh dari kiai-kiai kampung, maka alamat kita akan dibawa tersesat, dimanfaatkan kemanusiaan orang, dimanfaatkan keluguan orang, anu kelompok-kelompok yang bukan Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama tidak pernah ngakalin anggotanya, Nahdlatul Ulama anggotanya kiai-kiai di majelis taklim ngajarin ngaji, kadang-kadang dia ngajarin ngaji dia yang bawa kopi, itu kiai NU. Dia ngajar ngaji dia bawa kopi, bawa ngamplopin sendiri, takut dimarahin oleh istrinya. Mana amplopnya? Ngajar ngaji saya amplopan. Yo, padahal mah ngamplop sorangan. Itu kiai N. Kenapa dia sampai begitu? Karena ingin mendapat pahala saja. Kalau bukan kiai NU, dia mengumpulkan orang itu ada tujuan selain kemaslahatan orang yang dikumpulin. Aya bae tujuan naon disoting engke, wah eta imam besar cenah, loba jamaahna, bisa dijual ke calon presiden eta. Tapi kiai NU mante, bahkan kiai NU mah diakalan bae ku jamaah. Kiai NU eta diakalan jamaah. Mampir ke rumah kiainya ngeluarin rokok, aduh biasa action, duh rokok ketinggalan kiai, aduh coba abura cina. Tah kiai NU tah, bu, nggak perlu diongkosan. kunaon eta kiai NU kok gitu ikhlasna tapi barokah hidupna, karena manena ikhlas tawakal ku Gusti Allah. Makanya dibalas oleh Allah ad'afan mudha'afa, dibalasna eta kiai-kiai anu ikhlas ti Nahdlatul Ulama eta tikel-tikelana tikelan ente kaitun pokona mah jelma anu paling sugi di pasauran can tentu pamajikanna 2, betul. Tapi kiai anu teu boga duit 2 pamajikanana. Bener teh? Tah, bener cek ibu-ibu ge. Setuju eta ibu-ibu tah. Eta nunjukkeun barokah eta ibu-ibu. Nunjukkeun eta teh barokah. Yang kaya raya punya istri 2 gelut melulu, betul. Cek
pasar pamajikan kiai can denge aya ribut di pasar eta bener teu eta ya dulu ala annahu barokah. Alhamdulillah paling gelupna di SMS gelup di WA siapa pamajikan ngorak lobalagana paling di WA alhamdulillah. Bu, tanggal berapa? Bukan lahirnya baginda Nabi tahun naon poe naon poe Senin eta teu aya ikhtilaf. Para ulama setuju bahwa semuanya sepakat Nabi Muhammad lahirnya hari Senin. Linasin fih karena ada nasnya fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Tapi kalau tanggalnya tanggal 12 fihi khilafun ada ikhtilaf ulama. Ada yang ngomong tanggal 12, ada yang ngomong tanggal 8, ada yang ngomong tanggal 9, ada yang ngomong tanggal 11, ada yang ngomong tanggal 12. Bulan lagi beda-beda. Aya nu ngomong bulanna bulan Rabiul Awal, aya nu ngomong bulanna bulan Muharram, aya nu ngomong bulanna bulan Rajab. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa maulidnya Nabi besar Muhammad terjadi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun kunaon eta di ngaranan tahun gajah. Kumadak aya pasukan Tiaman, pasukan gajah Tiaman bade nyerang ke Mekah, hoyong menghancurkan Ka'bah. Kenapa orang Yaman pengen ngancurin Ka'bah, pengen ngancurin Mekah? Karena hasud, iri, dengki. Orang-orang dari penjuru Jazirah Arabia kok pada ngunjungi Mekah, kok pada tawafnya di Ka'bah. Akhirnya ada seorang raja hasud, iri, dengki, namanya Abroha. Siapa namanya? Ini Abroha, dia bikin gereja yang besar, namanya gereja Al-Qalis. Dia berharap dengan settingan yang indah, taman-taman di sekitarnya, disiapin kolam renang, disiapin permainan anak, disiapin tempat parkir yang luas. Mudah-mudahan orang tidak datang ke Mekah, orang-orang tidak tawaf di Ka'bah, pada datangnya semuanya ke Yaman. Tapi ternyata harapan tinggal harapan. Orang-orang Arab tetap datangnya ke Mekah, tawafnya tetap di Ka'bah. Akhirnya Raja Abroha Yaman menyiapkan pasukan, puluhan ribu pasukan, menyerang Mekah, menyerang Ka'bah. Dia menggunakan seekor gajah sebagai kendaraannya yang namanya Mahmud. Dia datang ke Mekah, dia berniat menghancurkan segalanya. Di tengah jalan yang sudah memasuki kota Mekah, apa saja yang ada milik orang Mekah dirampas. Ada kambing dirampas, ada pos ronda dihancurkan, ada ontanya Abdul Muthalib dirampas. Abdul Muthalib orang kaya, ontanya di Mekah ratusan dirampas oleh Abroha. Kuburan diganti. Akhirnya orang Mekah ketakutan melihat pasukan yang begitu besar, pasukan yang begitu lengkap senjatanya. Orang Mekah pada lari ketakutan, kecuali Aminah, bunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua siapa? Abdul
Abdul Muttalib. Semuanya pada ketakutan. Aminah tetap di rumah. Dia memegang perutnya, seakan-akan dia tahu bahwa akan melahirkan seorang besar yang tidak takut apapun, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib menghadap pada Abraha. Hei Abraha, aku punya onta, dan katanya onta-ontaku telah kau rampas. Aku datang kemari untuk mengambil onta-ontaku. Kata Abraha, hei Abdul Muttalib, kenapa engkau meminta onta-ontamu? Kenapa engkau tidak meminta aku untuk tidak menghancurkan Ka'bah? Kata Abdul Muttalib, fa amman nuku fa ana rabbuha wa ammal Ka'batu falaha rabbun yahmiha. Kalau onta aku pemiliknya, kalau Ka'bah dia punya pemilik yang akan menjaganya, yaitu Allah subhanahu. Abraha tidak mau menyerahkan ontanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tetap diam, diabaikan Abdul Muttalib. Pasukan jalan, kata Abraha. Ini gajahnya Abraha diem aja. Jalan, enggak mau. Jalan, enggak mau. Kata orang pintar, jangan-jangan gara-gara Tuhan tidak mau memberikan onta kepada Abdul Muttalib. Akhirnya diberikan ontanya Abdul Muttalib kepada Abdul Muttalib oleh Abraha. Abraha kemudian menjalankan pasukan. Gajah ini kemudian mau jalan menuju Ka'bah, dan sebentar lagi menghancurkan Ka'bah. Allah mengutus ribuan burung-burung ababil untuk menghancurkan tentara Abraha. Ini tentara burung-burung ababil membawa batu-batu dari kawah yang panas sekali, dihancurkan kepada pasukan gajahnya Abraha. Mati Ka'as bin Makhul. Tetapi Abraha bisa melarikan diri dalam keadaan terluka. Sampai di Yaman dia baru mati. Alhamdulillah. Maka matinya Abraha berbarengan dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Abraha nanti punya cucu, bapak-bapak. Cucunya ini jadi sahabat Nabi, jadi ulama yang dia periwayat hadis. Namanya Abraha juga, Abraha bin Surahbil bin Abraha. Abraha bin Surahbil bin Abraha. Ini dia ulama besar. Ini menunjukkan nasab itu tidak penting. Anaknya penjahat agama Abraha jadi ulama. Ada lagi Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Kenal di mana? Iya, rencangan Abu Jahal itu. Eta Abu Jahal boga anak ngaranna Ikrimah. Ikrimah jadi ulama. Anaknya Nabi Kan'an namanya, Nabi Nuh. Dia jadi juri kafir. Maka ibu-ibu, siapa saja yang mondokin anak ke kiai jadi kiai, walaupun dia anaknya bajigur, bapaknya penjahat kelas kakap, ketua copet seluruh Pandeglang, kalau anaknya mondok insya Allah jadi kiai. Amin. Sebaliknya anak kiai tedoyan ngaji gabung najeng pencopet, eta lain jadi kiai, jadi tai. Eta anak kiai jadi
umatak manina tidak ngad. Maka kesuksesan prestasi bukan berdasarkan nasab, tapi berdasarkan Orang yang ingin tinggi pangkatnya di dunia harus berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ulah jual-jual nasabesia, ulah jual-jual nasabesia di Indonesia. Berilmu ayang dihormatan, berilmu kalau memang ingin tinggi pangkatnya. Kalau pengen mulia, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang keturunan raja, bukan orang keturunan kiai. Anak kiai itu bisa ngaji, biarin aja. Tapi kalau ada orang anak tukang kolektor, anak tukang kebon, ente mondok, ente sekolah bapana, tapi hoyong anaknya ia berilmu, dipondokkan ke kiai, dipondokkan ke santri, dipondokkan ke cadasari, jadi jelma. Eta nasab ente penting, anu penting adalah loba kiai anu teu nyaho nasabna. Bener. Kemana bokulan? Kemana ieu nasab aing? Ulah neangan-neangan nasab jebluk eta ka Abu Jahal kumaha? Pas jebluk ka Fir'aun, ka Yuya. Haplografna G eta Yuya, mertuana Fir'aun. Makanya jangan bangga-banggain nasab, karena kalau lu bangga-banggain nasab, gua juga punya nasab, ayo kita ngadu nasab. Kalau lu banggain prestasi, semua orang bisa berprestasi, ayo saling harga menghargai. Kalau lu punya ilmu, orang juga bisa punya ilmu, ayo saling menghargai ilmu. Tapi kalau nasab itu tidak diusahakan, nasab itu hadir sendiri. Kayak orang itu mukanya rambutnya rintik, itu bukan mesen. Dari sananya udah rintik, lu jangan bangga-banggain rambut rintik. Woi hebat rambut saya merintik, lu mah lurus. Gak boleh. Kenapa? Karena rambut bukan hasil kerja keras kita, tapi hasil Allah. Iya kulit aing mah putih, kulit sia mah eta kayak areng. Salah nyetak cenah. Ulah gitu eta urang putih kulitna, hidung kulitna eta ti Allah. Urang teh mesen teh. Maka orang jangan sampai berbangga dengan sesuatu yang bukan hasil kerja keras kita. Nasab bukan hasil kerja keras kita, tidak pantas dibangga-banggakan. Yang harus dibanggakan akhlak, karena akhlak itu bisa untuk diusahakan. Yang harus dibanggakan naon? Ilmu, karena ilmu siapapun bisa mengusahakannya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kemanusiaannya ini normal, tidak akan mendukung orang-orang yang membangga-banggakan nasabnya di atas nasab orang lain, karena dengan itu sama saja bapak-bapak, ibu-ibu sedang merendahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri di hadapan manusia lainnya. Dan ini Allah tidak suka, karena bagi Allah semua manusia adalah makhluknya, semua manusia adalah sama. Yang membedakannya hanyalah takwa, yang membedakannya hanyalah ilmu. Jangan mau kalian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mendukung orang yang membangga-banggakan nasab. Nasab hanya untuk silaturahmi. Kalau saya ada nasab dari Pasuruan, dari tadi saya udah ngomong nasab Pasuruan. Tapi karena memang saya nggak ada, saya cari-cari ada nggak dari Pasuruan, nggak ada. Tapi kalau ada misalnya nanti ketemu
Saya kesini lagi, saya akan ngomong nasab. Supaya apa? Karena nasab digunakan untuk silaturahmi. Kalau memang kita ada jalur dengan suatu kampung, maka kita katakan kampung itu bahwa kita ada nasab dengannya. Seperti Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menyebut silsilahnya ke Bani Najjar, bahwa hai orang Madinah, jangan anggap aku ini orang lain, karena aku di Madinah, nenekku dulu berasal dari Bani Najjar, kota Madinah. Kemudian orang Madinah memanggil Nabi Muhammad, ya ibna ukhtina, wahai anak laki-laki saudara perempuan kami. Jadi nasab hanya untuk silaturahmi. Saya silaturahmi dengan Kiai Yusuf udah lama karena ada nyambung nasab. Kami sama-sama ketemu di Prabu Gesanulun, Sumedang Larang. Walaupun kita adanya di Banten, selain ada tautan ke Banten, Kesultanan Banten, ternyata ada nyambungnya juga dengan Kiai Yusuf dari Raja Sumedang Larang. Dari situ kita bersilaturahmi untuk tepuk sana agar ada menambah kekeluargaan kita, karena orang yang tambah keluarga, tambah kenalan, maka akan tambah rizki, umurnya akan dipanjangin Allah. Tapi tidak boleh membanggakan nasab, membangga-banggakan nasab, akhirnya menghina orang lah. Ayo kiai, diujuk-ujuk daya kemana-mana, dihina kiai. Siapa lain turunan sultan, siapa lain turunan raja, siapa turunan demit meren. Ini orang besok juga akan rendah dia, besok juga dia akan rendah, dan orang yang dihinanya ini akan tinggi setinggi-tingginya. Amin. Maka kita orang Islam tidak boleh lagi bicara nasab. Ayo kita bicara amal, ayo kita bicara ilmu, ayo kita silaturahmi, ayo saling harga menghargai, ayo saling hormat menghormati. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.